Pada umumnya, menjadi sangat krusial bagi setiap pebisnis untuk dapat menentukan target penjualan. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh pebisnis, seperti menghitung terlebih dahulu biaya yang terus dikeluarkan, serta menentukan profit yang ingin dicapai. Nilai tersebut ketika ditotalkan akan menjadi total rupiah atau target penjualan dari seorang pebisnis. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menghitung dengan cepat sehingga para pebisnis dapat mengambil keputusan yang lebih cepat terkait dengan target penjualan yang telah disesuaikan dengan margin ataupun keuntungan yang ingin dicapai. Hal inilah yang akan dijawab oleh Entrefine melalui template break-even analysis. Kali ini, saya akan memberikan contoh bagaimana seorang pebisnis dapat menggunakan template Entrefine untuk memudahkan perhitungan pencapaian target penjualan. Yaitu tentunya hal ini dapat kita analisa melalui break-even analysis. Konsep sederhana dari break-even analysis yaitu total pendapatan sama dengan total biaya. Dari hal sederhana tersebut, maka Entrefine akan mempermudah kembali cara perhitungannya. Sebagai contoh, kali ini kita memiliki sebuah usaha baju. Usaha yang cukup sederhana karena memiliki 3 produk. Dalam menentukan target penjualan, ada 2 hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah biaya tetap, dan yang kedua adalah target profit dan juga hari kerja sebulan. Kali ini saya akan tunjukkan ya. Pertama, saya perlu untuk memasukkan terlebih dahulu biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang akan tetap kita keluarkan secara konsisten meskipun ada penjualan atau tidak ada penjualan, baik sepi ataupun ramai. Biaya tetap ini biasanya itu tidak akan pernah berubah dan akan selalu sama. Nah, di sini saya telah menyediakan nih data-data yang saya telah golongkan sebagai biaya tetap. Ada sewa toko, listrik, air, gaji pegawai, hingga dengan biaya pemasaran. Dan selanjutnya, step kedua adalah kita perlu menceritakan nih, berapa sih profit yang kita pengen dapetin di bulan tertentu. Karena tentunya dengan menentukan profit, kita bisa menentukan berapa banyak sales atau omset yang bisa kita targetkan untuk bulan-bulan berikutnya. Kali ini ya, misalnya contoh, saya pengen punya dapat profit itu 15 juta rupiah. Dan anggap saja karena dalam 1 bulan itu hari kerja efektif tanpa hari Minggu adalah 25 hari. Maka saya masukkan di sini 25 hari atau 25 hari kerja. Ketika saya telah berhasil memasukkan biaya tetap, target profit, dan hari kerja sebulan, dapat dilihat pada bagian tengah yaitu proporsi biaya tetap, terdapat beberapa persentase penggunaan biaya atau biaya tetap. Jadi kita dapat melihat persentase manakah yang paling banyak dan paling sedikit. Dan tentunya hal ini lebih mudah untuk kita perhatikan karena telah tervisualisasi dengan baik. Nah, karena kita memiliki 3 produk, berarti kita perlu menyampaikan biaya-biaya yang perlu kita keluarkan, serta harga jual dari setiap produk, agar nanti analisanya itu bakal mendalam dan lebih komprehensif. Nah, ini ya contohnya. Misalnya saya jual, pertama itu adalah kaos polos, kemudian saya juga jual kaos sablon, dan kaos bordir. Saat ini, untuk kaos polos itu sendiri, saya menjual dengan harga 38.000 per baju. Kalau untuk kaos sablon, di harga 43.000, dan untuk kaos bordir, itu di harga 55.000. Nah, setelah mengisi ini pun, saya perlu mengisi variable cost, yaitu biaya yang saya perlukan setiap memproduksi baju. Jadi biasanya tuh biaya variabel ini, kalau misalnya penjualannya semakin banyak, ya kita akan mengeluarkan lebih banyak biaya. Kalau semakin sedikit, ya dia akan semakin dikit. Karena biaya variabel itu adalah biaya yang dipengaruhi oleh jumlah kuantitas. Dan saya pun hitung nih per unit.
Biasanya untuk memproduksi kaos polos per potongnya itu, saya butuh modal kurang lebih Rp18.000, yang mana kalau misalnya saya produksi tambahan satu baju lagi, ya dia akan bertambah 18.000, dan seterusnya. Terus kalau untuk kaos sablon itu, saya mengeluarkan 20.500, dan untuk kaos bordir, saya mengeluarkan biaya sebesar Rp24.000 sekali produksi. Nah, di sini, teman-teman dapat lihat nih, ada yang namanya contribution margin ratio. Sudah terhitung dan kita tidak perlu hitung kembali, karena itu sudah otomatis. Sekarang kita perlu menyampaikan juga ya, berapa banyak sih sebenarnya proporsi penjualan kita dalam waktu 1 bulan. Contoh, biasanya tuh estimasi ini bisa kita ambil dari historical transaction atau penjualan di masa lalu, atau mungkin prediksi yang ingin teman-teman lakukan. Cuma kalau misalnya pengen hasil yang lebih akurat, kita bisa mengambil hasil berdasarkan pengalaman. Jadi mungkin kita udah berbisnis, sudah menjalankan bisnisnya beberapa waktu tertentu, dari situ kita sudah melihat pola nih, kira-kira mana sih yang lebih rame, mana sih yang lebih sedikit pembelinya, dan sebagainya. Dan kali ini, untuk bisnis baju ini, biasanya dari 10 potong baju yang saya jual, sebagai contoh, 4 dari 10 itu pasti penjualan kaos polos. Kemudian 2-nya itu adalah kaos sablon, dan kaos bordirnya ada 4. Jadi, untuk diestimasi proporsi penjualan ini, cukup berpikir saja sih dan melihat data sebelumnya. Kira-kira dari kombinasi 3 produk ini itu, kalau misalnya ada 10 produk terjual, dia akan seperti apa perhitungannya. Dan dapat dilihat nih, hanya dengan memasuki harga jual, variable cost, dan estimasi proporsi penjualan, kita langsung mendapatkan hasil BEP. Dan hasil BEP-nya itu ada di bagian bawah untuk BEP yang komprehensif, yaitu BEP dari setiap produk. Ya, kalau misalnya kita baca nih, pertama, dapat dilihat kalau kaos polos itu, omset agar BEP adalah 16 juta, atau kita perlu menjual sebanyak 446 kaos polos dalam waktu 1 bulan. Arti kata lain, untuk nutupi biaya rutin bulanan, berarti kita cukup menjual 16 juta kaos polos, 16 juta rupiah, kemudian juga omsetnya 9 juta rupiah untuk kaos sablon, dan untuk kaos bordir itu di 24 juta rupiah. Atau kalau misalnya kita pengen ngeliatin sisi unitnya, itu adalah 446 unit, 223 unit untuk kaos sablon, dan 446 untuk kaos bordir. Tapi tadi itu baru penjualan kalau kita cuma pengen tutupin biaya bulanannya aja. Bagaimana kalau kita pengen mencapai profit yang telah kita tetapkan, yaitu 15 juta rupiah. Kita tinggal lihat ya, di sini kaos polosnya itu adalah 26 juta rupiah, kemudian kalau kaos sablon itu 14 juta rupiah, dan kaos bordir itu 37 juta rupiah, atau secara total kita perlu mencapai omset 78 juta rupiah, sehingga kita mampu untuk menutupi biaya bulanan dan juga mampu menghasilkan keuntungan sebesar 15 juta rupiah. Dengan catatan, kita bisa mencapai omset ini dalam waktu 25 hari. Jadi bayangkan nih buat para pebisnis lain yang biasanya mesti ngitung satu-satu, berapa sih target unit produk yang ingin dijual dan sebagainya. Dengan menggunakan template and refine, semuanya menjadi sangat mudah. Cukup mengisi biaya tetap, target profit, serta harga jual, variable cost, dan juga estimasi proporsi penjualan. Dan secara otomatis semua informasinya akan terekap di sini. Nah, sekian pengenalan dari break-even analysis dari Entrefine.